Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, ketemu saya lagi, dia Yulia Stuti Tengga, SPD. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran kelas 11 yaitu cerpen. Ada yang tahu tentang cerpen? Cerpen pasti bukan kata asing buat Anda, karena sejak SMP sudah Anda sering mendengarkan kata cerpen. Ketika Anda membaca sebuah cerpen, maka Anda akan mendapatkan beberapa hikmah di dalamnya. Kenapa? Karena cerpen biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang ataupun rekaan, tetapi mengandung berbagai amanat dan nilai-nilai yang bisa kita petik hikmahnya. Pengertian dari cerpen itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau jawaban Anda cerpen itu adalah cerita pendek, maka yang Anda sebutkan itu hanya merupakan singkatan dari cerpen. Dan jika jawaban Anda cerpen itu adalah cerita yang terdiri dari beberapa halaman, maka jawaban Anda masih perlu diperbaiki. Oke? Apakah cerpen ditentukan oleh banyak atau sedikitnya jumlah halaman? Betul tak? Tentu tidak. Sebuah cerpen ditentukan oleh kosakatanya, mulai dari 500 sampai 5.000 kata jika dibaca butuh waktu antara 10 sampai dengan 30 menit saja. Selain itu, yang menjadi patokan adalah jumlah konflik atau permasalahan di dalam cerita. Contoh, novel dan cerpen. Kalau novel, jumlah konfliknya banyak sekali. Sedangkan cerpen, jumlah konfliknya hanya satu. Contohnya, cerita dua orang sahabat bertengkar. Di dalam cerpen, kedua orang sahabat itu tersebut bertengkar karena salah paham saja. Sedangkan dalam sebuah novel, kedua orang sahabat masing-masing dengan masalahnya sendiri. Sampai di sini apakah Anda mengerti? Nah, pengertian cerpen, sebuah cerita berbentuk prosa yang ketika dibaca hanya membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit, tidak lebih dari 50.000 kata, dan hanya memiliki satu konflik permasalahan. Nilai-nilai apa saja yang bisa diambil dari cerpen? Mari kita lihat ya. Nah, nilai yang bisa kita ambil dari sebuah cerpen ada 7. Yang pertama, nilai moral. Yang kedua, nilai agama. Ketiga, nilai sosial. Keempat, nilai pendidikan dan atau edukasi. Yang kelima, nilai etika. 6, nilai politis. Dan ketujuh, nilai budaya. Nilai moral itu yang bagaimana ya, teman-teman? Nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya perilaku seseorang. Sedangkan nilai agama berhubungan dengan kepercayaan yang dianut. Nilai sosial, nilai yang ada dan terkandung dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai pendidikan atau edukasi, terdapat perubahan tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Nilai etika berkaitan dengan sopan santun seseorang. Nilai politis, nilai yang berhubungan dengan pemerintahan. Sedangkan nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Sampai di sini paham kan? Nah, sekarang jenis-jenis pertanyaan untuk memahami isi cerpen. Mari kita lihat. Jenis-jenis pertanyaan untuk sebuah cerpen terdapat 5. Yang pertanyaan literal. Pertanyaan literal, pertanyaan yang menanyakan wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat. Jawabannya jelas dan bisa dilihat dalam sebuah cerita. 2. Pertanyaan integratif. Pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Ketiga, pertanyaan interpretatif. Pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran, kesan, pendapat dari cerpen tersebut. 4. Pertanyaan kritis. Pertanyaan untuk menyikapi kondisi genting. 5. Pertanyaan kreatif. Mencipta sesuatu di luar dari
cerita. Berikut, itu tadi pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita masuk di dalam sebuah unsur-unsur cerpen. Pasti teman-teman sekalian sudah tahu apa itu unsur-unsur cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik, unsur yang membangun karya dari dalam. Satu, ada tema, terdiri dari ide pokok yang mendasari suatu cerita. Dua, alur, susunan atau tahap-tahap peristiwa yang membentuk sebuah cerita, alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Tahap alurnya itu terdapat dari tahap pengenalan situasi cerita, dua, tahap pemunculan masalah, tiga, tahapan perkembangan konflik, empat, tahap klimaks, dan yang kelima adalah tahap penyelesaian konflik. Berikut, unsur intrinsik, unsur yang membangun karya dari dalam. Ketiga, latar. Latar itu tempat dan waktu terjadinya cerita. Empat, penokohan, cara menggambarkan karakter tokoh. Lima, sudut pandang, posisi pengarang dalam membawakan cerita. Enam, amanat, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, ada lagi unsur intrinsiknya, unsur yang membangun karya sastra dari luar cerita. Misalnya ada latar belakang penulis, dan tempat tinggal penulis. Sampai di sini saya rasa Anda sudah paham ya mengenai sebuah cerpen. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.